Memandang di ladang mobil itu tolong namanya dia seorang itu bukan banyak sih kan tolong namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam Ramadan walladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Di dalam bulan Ramadan ada dua amalan yang godang-godang yang selalu kita kerojokan. Yang pertama, kalau siap mengaku awak puasa. Jangan buatlah sakit. Bertanya dari jawab dia. Kadang ibu lah tidak so kan bertanya tak dijawab cerita itu. Yang kedua, kalau malamnya kita tarawih. Tetapi tarawih itu tidak menghilangkan sembahyang lain dah. Mentang-mentang ada main tarawih tengok bayang subuh indah lah. Habis sudah sahur tapi lebih tidur sampai jam 8. Laku tu dia. Asuran tu mayang luhur tidak guna mayang asal ayat tarawih je suatu ada bayang isanya. Tak bisa dipasangkan. Kalau cara memasang bawih jumur jadi kan amakonyo solat subuh, solat zuhur, solat qobliyah yang waktu sebelum sesudah sembahyang fardu itu tak bisa diganti dengan sembahyang tarawih pula. Tetapi sembahyang tarawih itu pun tak bisa diganti dengan sembahyang tidak tarawih tetapi gue mayang sebelum qobliyah zuhur kok ompek. Pak dia zuhur ke ompek channel di Saudi Rasulullah tarawih tak lelah udah bro cuma dulu tompek kan. Jadi makanya amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang besar di sisi Allah nilainya dan sangat kita butuhkan kelak dan pahala-pahala yang berlipat ganda di sisinya. Tapi ada ragu-ragunya Bapak Ibu yang berbahagia. Apa ragu-ragunya? Dalam sebuah sabda yang diriwayatkan oleh Imam Tibrani, kata beliau begini. Apa katanya? Ada beberapa golongan malla yanfa'uhum sholatuhum wa siyamuhum. Ada orang-orang yang tidak ada manfaat bagi mereka, tidak ada nilai bagi mereka untuk mereka itu oleh puasa mereka dan sholat mereka. Jadi tak ada guna sembahyangnya dah, tak ada guna puasanya dah. Siapa mereka itu? Salah satu firaq, ada tiga golongan. Mana yang tiga itu? Yang pertama, al-aqu lil walidaini, orang-orang yang duonya ke omak sama ayahnya. Tindakan ada guna sembahyang, tindakan ada faedahnya puasa. Lain di belakang tu. Kok daerah-daerah ketek kok begitu lah mau. Kalau termasuk jaga, jadi memang tarawih cerita itu makin maju sampai yang tarawih itu malam pertama sampai ke teraskan, malam kedua geser sesat, malam ketiga akhir besok dan jam selesai dan kalau tarawih itu malam 28 29 30 27 kakek dua tinggal yang molek ketiga buka aja. Imam soyam, bila soyam, jamaah soyam, dan itu pula tak untuk bantu. Wah, acara itu je mak pun dah corona. Acara itu dia keadaan besok. Jadi makanya tarawih kok nilainya besar tapi dengan syarat cantalan dan jawaban tadi. Yang pertama, orang yang durhaka pada kedua orang tuanya. Omak jaya Allah. Kita kini lain oleh punya omak le, alhamdulillah. Tak punya ayah le, omak le. Untung juga. Dulu seorang ahli tasawuf ulama besar tinjau ke masih tabi'in belajar tinjau kepada sahabat Nabi namanya Syekh Hasan Al-Basri. Jadi dia punya omak seorang. Jadi setelah itu meninggal omaknya kok menangi dia tak sakit menangi. Pasal tu mana konsir tinggal dia omak aja memoli ke pasar. Tadi boleh dia omak dulu jalan melaju dia omak tak kau tak kiri dia banyak jajan ditinggal dia omaknya. Acara itu lagi asal masa ini kemarin ada sodok. Masa punya bodoh lagi mencoba itu katanya. Akhirnya ditanyalah sesudah omaknya dikompaikan apa katanya. Kenapa untuk menangis seperti itu hai Syekh? Apa kata Hasan Al-Basri? Sekarang tak ada lagi pintu surga untukku.
Kalau ingin dapatkan surga Allah, terpaksalah aku berupaya sekuat tenaga menggapainya. Tapi selagi ada ilmuku, maka aku bisa mendapatkan ridho dari godaannya, mendapatkan ridho dari kasih sayangnya. Maka pintu surga dibukakan Allah untuk dia. Itulah sama baik pembuat ini menangis audio. Jadi gini, bagi kita dan dulu terlalu boleh masih punya bapak dan ayah, alhamdulillah kesempatan Ramadan berbaktilah kayaknya. Kalau bagi kita punya omak, saya punya omak awak. Suatu saat disuat tak nampak awak tahu gak jadi awak boleh. Lewat omaknya nak nampak dari situ leh. Kalau sobat nanti kalau potong sobat langsung datang waktu mama awak, biasanya nampak ayah, biasanya nampak amak. Dulu bayi ayah tinggal omak nampak jawab lo, tapi ini tak nampak leh kakak kadang-kadang 20. Itu pun tidak terobat dari luar kita kepada orang tua. Makanya sebelum itu terjadi, selagi ada amak, selagi ada ayah, maka berkasih sayanglah dengan mereka. Kok nanda dia boleh pun gitu pokoknya. Kok nanda dia bagi takjil membuka sore itu pun dia senangkan hatinya, bahagiakan hatinya, terutama bagi kita yang laki-laki. Bertanya seseorang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada orang tua kami menantang melawan kepadanya, kami durhaka. Tapi kalau orang tua kami tidak ada, bagaimana? Apakah masih durhaka kami? Apa kata Rasulullah dijawab dengan sabda beliau? Idza tarakal 'abdu du'a'u lil walidayni fayaqdi'unahu rasul. Kalau seseorang yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, terputus rahmat Allah darinya, terputus rezeki Allah daripadanya, maka inilah orang yang durhaka. Jadi kita laki-laki jantan-jantan semua, tak ada apa awak leh. Dan ayah awak leh, doa itu jangan putus itu. Sudah zuhur baca Fatihah agak sekali, sudah asar baca Fatihah agak sekali, sudah maghrib baca Fatihah agak sekali, sudah isya baca Fatihah agak sekali, sudah subuh pun bacakan Fatihah. Apa salahnya sekali-sekali program itu baca Yasin, kirimkan untuk mereka. Allah akan kasih ridho untuk awak selamat di dunia akhir. Bapak Ibu yang berbahagia, golongan yang pertama yang tidak diterima puasa dan tidak diterima tarawihnya, sholatnya, inilah orang yang neraka pada orang tua. Yang kedua, yaitunya al-mar'atu tata'aradu li zawjihi, seorang wanita yang melawan pada suaminya. Jadi kita bagi ibu-ibu kalau punya laki awak jangan melawan. Lapet yang pulang lain apa pun apa je tahun je lain apa kita lapet pun pulang dan apa mengatur lo mantu dia ikut tak ikut tentu kamu pintu tak kosa molo jo cigaknya tak ketek kau nak buka pintu kau tak mau tutup dia macam itu kau dia tadi dalam tu buka pulang lapet cuma aku pulang kamu macam-macam ni apa sudah ada yang kau tak ada yang mengajikan sih dia berarti tak jadi awak cuma itu nih. Kalau cuma itu awak di rumah kacau. Ramadan kau ibu-ibu ama-ama kecil tanda kalian dapatnya. Nah, kalau punya awak sih kau dong jadi ini deh. Kalau dah punya awak ada sobek dia mereka. Kecil malam kau kita mau dan kau coba banyak salah kau cuy yo. Asal coba banyak kan ini tak boleh dari rumah. Agak kau aja nih mungkin. Tapi tak punya awak cuma itu loh. Dua aja. Kita maaf kayaknya. Kan Ramadan kau tahu kita pakai nyonya kita coba tanda-tanda. Anak datangnya, nanti tidak anak datangnya itu tidak. Jadi besok menjelang akhir Ramadan ke ujung-ujung tangan kainyo, minta maaf lah kainyo supaya jole amal awak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu kalau laki-laki itu kata itu dia manusia itu kalau tak diberi dua laki dia tak pakai seru laki itu kok jadi laki dan dua ada laki dan dua laki dan dua laki dan menengok bininya nak untuk aurat nak apa dia? Apa ini itu kalau monastir lah capek monastir tak nak kata bungku apa? Paling kalau makin kain, bukan banyak lalu di situ aman itu lagi tak punya itu kok, orang lagi nak cari itu. Punya anak batino yang tidak pakai jilbab ada amal yang cakap anak cari itu kok, orang wayang cari itu. Tidak dia lagi nak pokar bininya cik kampung solat. Tadi nak pokar anak sahaja ule lalu. Anak itu kok kalau nak takut ini kampung dan cewek anak yang padanya lumpuh jangan wayang cewek itu. Jadi makanya kita sebagai suami besar tanggung jawab terhadap anak dan istri. Tapi dan suami takut sejauh apapun bentuknya jangan sekali-kali ibu-ibu amat durhaka kepada bapak-bapak takut. Boleh pahamnya? Kalau dua bawa lagi dari timur Allah Taala puasa tidak berarti dalam sembahyang tarawih awal kok. Maka elok-elok hubungan kita lagi. Paham? Itu yang kedua.
Yang ketiga, yang terakhir, banyak-banyak malu beko malelo ya kan. Kalau ceramah nuzul Quran ada masalah. Tapi di malam itu Anton, malam itu kok malam istirahat dan ton. Jadi makanya dan banyak umur menjadi penceramah, tapi dia tak umur jadi imam. Keluar tapi saya istirahat aja. Kalau tidak di luar, ayo di dalam kalau masih dibutuh mah, dua tengok jadwal dia dulu kreatif. Tiga malam kosongnya Robi itu dia jadi imam, jadi penceramah, jadi imam, jadi penceramah. Memang bagus so dengan kote ngorongkan itu pagi-pagi hari. Lalu untungkan jadi tahan jelas semua jadi. Maksudnya tak buat dapat lapangan baru rumah sebelum malam di sholat sini. Tiga uang kan sebelum malam di sholat. Lalu maksudnya kita salam di rumah pondok. Lalu maksudnya kita gaya dimulai. Lalu maksudnya itu rahmat. Sampai maksudnya itu minyak sodor. Jadi tengok tiga malam kosong aja. Jadi makanya malam ini dan istirahat dan tak umurnya jadi imam dan umurnya jadi penceramah. Jadi maka kalau nak ada jadi menjadi imam maka balik dia nah supaya rumah seorang. Ini boleh terakhir di rumah saat boleh harus semua yang terakhir rumah boleh. Jadi makanya kalau nak ada yang tarawih malam kau jadi imam mereka. Bapak Ibu yang berbahagia terakhir apa lagi? Yang terakhir adalah al-muslimu la ya'fu 'anil nasi an akhihi, yaitu manusia orang-orang Islam yang mau memaafkan dengan saudaranya. Kita kan ada sembrono dah. Tetapi kalau nak omong kita boleh elok di bulan puasa pun ada arti musawat dah. Jadi aku ke awak banyak salah kadang-kadang terjadi nak semua jual salah jawab. Contoh, nampak jawab bukan yang datang menjadi kapial atau nak bawa baju dan jauh-jauh mau yang jamaah di situ. Ondai usik tahu foto dan ada baju dan jawab kan mau muci ke kowi tak tiba pakai baju salah juga di awal rumah. Elok rapi ke kalau nongok di situ aja semuanya lalu kan semuanya kita nanti obang akan mulai dalam duduk situ. Aku wah ya tak salah je bau. Adon kang talamek salah dalam duduk di situ salah jo dan obang je kok elok Allahu Akbar salah jo dan obangnya Allahu Akbar salah je bau. Bedo je dah aduh cuma dalam sore itu. Imam dan solat itu imam tidak tahu ilmu ada apa yang dia jawab ni. Komentar soal ancak bacaan elok panjang-panjang ayat Allah. Itu berarti aku pada salah aja bang. Ada orang pendek-pendeknya. Mulai dari Allah Amin. Sudah Rahman Yasin. Allah Akbarnya. Nah, tak pandai imam jadi imam salah aja bang. Kalau contoh itu awak salah suruh di awak maka Ramadan tolak tempat mensucikan di Ramadan tolak tempat mensucikan di lagi awalnya. Makanya bulan Ramadan itu saling maaf. Kalau tidak mau kita memaafkan ingat yang diancam di Rasulullah adalah sholat kita tidak diterima dan puasa kita tidak diterima. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum Ramadan ini berakhir, mari kita sama-sama bersihkan hubungan kita dengan orang tua kita. Ada orang kadang-kadang bersuaminya lah elok, suami ini labanya pacalian elok, labanya marodon ini. Tak boleh elok jaman ini juga. Ugi awak balik jantan buat dinasihati dari Rasulullah. Atau dari Rasulullah taatlah kalian kepada orang tua kalian dan kepada orang yang menikahkan kalian. Kami laki-laki awak laki-laki kok. Jadi kalau perlu taati orang yang melahirkan awak dan orang yang menikahkan awak. Tentu dan menikahkan dia bintu dia, yang menikahkan ada bintu ada tak ada ini. Tapi yang melawan pernah babok anak dia. Kalau baik kau mak kau jatuh balak kau cia. La ilaha illallah. Dan sampai contoh itu jadi suami ulang. Dia bersuara anak lah mendampingnya. Dah mama dia makan saja dia kau cia saja dia lahir dulu dah. Dia makanya jadi ulang yang belum begitu. Makanya sebelum Ramadan berakhir, mari sesuaikan yang kami sampaikan tadi dengan kondisi kita. Yang pertama, elokkan kembali hubungan kita dengan orang tua. Kalau sudah mulai renggang, bagi kami laki-laki sudah ada yang makwale. Nak tahu Allah tentang makam tompet kuburan sebelum Ramadan. Makanya dalam bulan Ramadan jangan lupa gitu makainya. Sobat kabalong tangan oma ayah awak. Kakopet kaki oma ayah awak dalam di dalam alam barzah. Disandarkan Allahumma firli zunubi wali-walidayya dari anaknya. Maka seperti anak panah terpotong rantai rangkai itu terlepas menjadi dengan bahagia. Alhamdulillah ya Allah masih ada anak dari yang pandang daya. Jadi makanya
doa anak yang baik dan soleh sangat dinilai dan dinantikan oleh orang tua. Makanya bagi kita yang punya suami boleh mendoakan ayah dan mak tanpa izin suaminya. Nah itu perlu izin suami dulu. Dan perlu izin suami ini kalau mengeluarkan hal untuk suami. Ada rumah dulu dong. Baik kamu pun sawit. Boleh pun soalnya masih ingin. Oh kami perlu sini kini sedang mencari di rumah di soalnya di Musa. Ada kok kayu punya kamu perlu meter. Dia kami bantu jangan langsung dipakai. Sebab itu hasil punya suami telepon dulu. Bang, yo, iko kalau soalnya iko minta sumbangan mesin ini rosak kurangnya. Adi dah 10 saat. Alhamdulillah mungkin sekali. Lah, lagi kalau sasa ini jadi biasa saja itu. Nah, jadi makanya minta izin itu. Tapi kalau untuk Fatihah, jangan boleh Pak. Yo, jadi kau pun boleh baca Fatihah untuk apa? Tak perlu terdengar. Cuma ngaku dengan baca itu. Sudah itu dari ajaran agama. Kalau untuk doa, silakan kirimkan untuk mereka. Yang mengerti, makanya untuk orang tua seperti itu. Dan kedua untuk suami, istri dan suami kita saling mencintai dalam kehidupan dunia. Allah jadikan kita bahagia selama akhirat. Makanya perlu saling meluk-meluk. Kami laki itu banyak orang-orang jadi begitu. Kalau mengaku ni lah karena dia, dapat jajan jauhnya, kami mau bilang kita, aduh dia guru, buya, ustaz, polisi, takkan dia ada lah, polisi kita agak kalau ini hospital polisi makan, kalau ada dapat tulis akan kita buaya. Coba lah yang mencapa kawan Nah kalau kami lagi-lagi kan guru-guru kok dia ada ustaz kok maunya, kalau macam saja ini non tidak ada kesalahan sebab karena memang itulah kodratnya wanita. Makanya saling memaafkan dalam bulan Ramadan. Yang terakhir itu sesama warga kok. Dokek kok jauh, basuh akan balik ujung tangan kita lama. Itulah untuk meloloskan segala puasa, segala sholat supaya bisa menjadi amal yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa dan tarawih. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dapat kami sampaikan untuk malam ini. Kita akhiri, mudah-mudahan segala yang kita sampaikan itu bermanfaat tentunya bagi kita semua dan menjadi bahan pemikiran menjelang akhir Ramadan. Dan sampai akhir itu tetap dilaksanakan boleh menjelang akhir Ramadan karena nanti berakibat ngamal ibadah awal dan diterima Allah. Itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.